melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini, dalam kehampaan hanya satu orang dan 4 binatang yang terlihat. Dan pertempuran sengit terjadi dengan ribuan orang Taisu. Sosok besar Su Erkun bergerak liar di kehampaan. Ribuan orang tampak seperti semut di depan sosoknya yang besar. Saat berikutnya, Su Erkun langsung membuka mulutnya. Kekuatan hisab yang sangat kuat datang dari mulutnya. Ribuan orang termasuk Xiaoyan dan Jiu Ying ditelan oleh Su Erkun dalam satu tegukan. Hanya ada suara teredam dan Su Erkun tiba-tiba menutup mulutnya setelah melahap semua orang. Kemudian terlihat cahaya berkedip di dalam tubuh besar Su Erkun yang menunjukkan bahwa pertempuran belum berakhir karena ini. Semua orang terus bertarung di dalam tubuh Su Erkun. Karena berada di dalam tubuh Su Erkun, sehingga tidak diketahui apa yang terjadi saat ini. Makhluk ini hanya belahan dari darah monster Void Taisu. Tekan dia bersama, teriak Su Yao memberi perintah. 6 monster Void Taisu yang tersisa di belakangnya memancarkan tekanan darah yang kuat dan langsung menekan Su Erkun. Kemudian Su Erkun benar-benar merasa seolah-olah dia telah terluka parah. Saat berikutnya, dia meraung keras dan memuntahkan cairan yang disertai berbagai puing-puing. Ribuan orang Taisu termasuk Xiaoyan dan yang lainnya juga dimuntahkan keluar dari perut Su Erkun. Cairan lengket itu sangat korosif, sehingga baju besi dewa palsu di tubuh ribuan orang Taisu tertutup asap putih. Bahkan Jiu Ying, naga skala darah, dan Xiaoju juga sama-sama mengutuk marah. Meskipun kekuatan fisik mereka sangat kuat dan tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan, tapi cairan hijau lengket itu benar-benar menjijikkan saat berada di tubuh mereka. Adapun Xiaoyan setelah memasuki perut Su Erkun, nyala api di tubuhnya tidak pernah hilang. Jadi, dia tidak terkontaminasi oleh cairan perut Su Erkun yang menjijikan ini. Senior Su Erkun, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih untuk itu. Tapi menurutku, akan jauh lebih baik jika tidak melakukan itu lagi di masa depan. Ucap Xiaoyan tersenyum kecut. Su Erkun juga merintih, menyatakan bahwa dia juga sangat dirugikan. Lupakan. Jangan salahkan monster bodoh ini. Lagi pula, itu adalah satu-satunya caranya menyerang. Selain hanya bisa menelan, apalagi yang bisa dia lakukan? Ucap Jiu Ying dengan wajah tidak ramah. Pertempuran antara kedua belah pihak belum berakhir. Pertempuran dimulai lagi. Setiap orang di pihak Xiaoyan bertarung sendiri, bagaimanapun mereka bukan anggota tim Fearless. Tidak bisa melakukan keterampilan bertarung tim dan tidak bisa bertarung satu sama lain. Masing-masing dari mereka menghadapi musuh dalam jumlah besar dan mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri. Serangan Taisu juga sangat cepat. Dalam sekejap, Jiu Ying, Xiaoju dan naga skala darah semuanya dikepung oleh ratusan orang Taisu. Tentu saja Xiaoyan tidak terkecuali. Jumlah mereka yang besar benar-benar merepotkan. Kali ini, pihak Xiaoyan jelas dalam masalah. Kecuali Xiaoyan, saat ini Jiu Ying dan 3 binatang kuno ditahan oleh banyak eksistensi Taisu rantai hitam. Meskipun mereka semua berjuang dengan gila-gilaan, tetapi masih sia-sia. Xiaoyan segera bergerak mundur ke ruang bebas. Melihat ini, Su Yao mencibir dan segera memberi perintah. Robek semuanya untukku, teriak Su Yao. Dia tidak pernah bergerak secara langsung. Sebagai seorang pemimpin, kecuali situasinya dalam bahaya, pada umumnya tidak akan bergerak dengan mudah. Melihat kelompok Xiaoyan jatuh dalam keadaan yang kurang beruntung, ribuan menjadi lebih bersemangat. Mereka ingin mengembalikan semua kesombongan Xiaoyan kepadanya dengan cara yang kejam. 4 binatang kuno semuanya diikat dengan rantai besi hitam dan jumlah rantai besi hitam terus bertambah. Rantai besi ini mengandung kekuatan keabadian. Ketika semua kekuatan dikumpulkan bersama, maka kekuatannya tidak perlu dikatakan lagi. Pada saat ini, sang ratu memandang Suci. Melihat tatapan ini, Suci segera mengerti. Semua jenderal kuil pemburu dewa dengarkan perintah. Berjuang bersama dan bergabung ke medan pertempuran. Jangan ragu untuk membunuh kelompok Taisu sampai mati, teriak Suci berdiri di atas binatang raksasa. Harus dikatakan bahwa situasi kuil pemburu dewa juga tidak kalah berbahayanya. Jika Xiaoyan tidak datang, maka Taisu pasti akan menunjuk kuil pemburu dewa lagi. Pada saat ini, kekuatan sinar cahaya dari 2 monster void yang menekan kuil pemburu dewa secara bertahap melemah. Konfrontasi sinar semacam ini menghabiskan energi yang sangat besar. Sinar cahaya di kedua sisi mulai redup. Dari kelihatannya, tidak butuh waktu lama sebelum keduanya menghilang.
Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa kekuatan sinar yang memancar keluar dari mulut monster void terus melemah. Jelas saat ini menjadi batas monster void Taisu. Penindasan untuk kuil pemburu dewa benar-benar menghilang setelah beberapa saat. Tanpa penindasan dari tembakan sinar cahaya, ratusan ribu pasukan dari kuil pemburu dewa akhirnya dibebaskan lagi. Di bawah perintah suci, semua tentara elit yang kuat langsung menjarah menuju kelompok Taisu. Dengar, meskipun kita kalah dalam hal kekuatan dengan kelompok Taisu, tetapi kita unggul mutlak dalam hal jumlah. Masing-masing dari kalian semua bisa membentuk satu tim. Dan setiap satu tim harus memiliki minimal 100 orang. Lakukan yang terbaik untuk mengepung satu demi satu Taisu. Teriak Suci kepada semua tentara elit kuil pemburu dewa. Setelah menerima perintah dari Suci, tentara pemburu dewa bergerak keluar tanpa ragu-ragu. Sosok padat itu meraung ke medan perang dan berpartisipasi ke dalam pertempuran. Mata sang ratu tertuju pada Suci. Suci yang tidak tahu apa maksud sang ratu, dia segera menangkumkan kedua tangannya. Itu hanya 2 klonmu. Apakah kamu lebih takut kehilangannya daripada berpartisipasi ke dalam pertempuran? Setiap kekuatan apapun dibutuhkan saat ini. Jika kamu ingin mempertahankan bawahanmu, kamu harus melakukan bagianmu, ucap sang ratu. Tidak ada senyuman di wajahnya. Sebaliknya, hanya ada kata-kata dingin ketika berbicara dengan Suci. Suci tersenyum kecut. Dia langsung menganggukkan kepalanya. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya sang ratu. Jika sebelumnya sang ratu tidak mengambil kendali atas awan mata langit, ratusan ribu orang di kuil pemburu dewa mungkin sudah binasa oleh Taisu. Setelah Suci menangkupkan kedua tangannya, kedua klonya bergegas keluar menuju medan perang. Matanya juga tertuju pada Xiaoyan. Avatar Yonghei-nya direnggut oleh Xiaoyan. Tetapi dia tidak pernah melihat keberadaannya. Namun sekarang bukan saatnya Suci memikirkan klonnya. Yang paling penting saat ini adalah menyingkirkan Taisu. Sekarang Suci sadar bahwa Taisu adalah duri sebenarnya di alam Suanyin. Dan kuil pemburu dewa telah resmi memprovokasi Taisu. Begitu Taisu dibebaskan dari perang ini, maka situasi kuil pemburu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, jika Suci ingin mempertahankan kuil pemburu dewanya, dia harus melakukan yang terbaik untuk mendukung Xiaoyan memberantas semua Taisu di alam Suanyin. Hanya itu satu-satunya cara untuk kelangsungan hidup kuil pemburu dewa. Pada saat ini, pertempuran di medan perang telah memasuki tahap yang lebih sengit. Suara gemuruh dapat terdengar dari belakang. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat ratusan ribu pasukan dari kuil pemburu dewa datang membantu. Dan mata Xiaoyan mendarat pada Suci yang memimpin. Ada senyum di wajahnya saat dia mengangguk. Datangnya pasukan kuil pemburu dewa tidak diragukan lagi langsung membalikkan jumlah Taisu. Untuk kuil pemburu dewa, meskipun mereka kalah dalam hal kekuatan, tetapi mereka unggul mutlak secara jumlah. Jika ada 1 orang terbunuh, akan ada 100 orang. Jika 100 orang terbunuh, akan ada 1000 orang. Para tentara kuil pemburu dewa tidak takut mati. Selama kuil pemburu dewa dapat membunuh 1 Taisu, maka pengorbanan itu tidak menjadi sia-sia. Dengan orang-orang perkasa dari kuil pemburu dewa ke dalam pertempuran, pasukan Taisu juga mengatur strategi barunya. Tapi untungnya, hampir semua orang sudah mengetahui kelemahan dari armor dewa palsu, yaitu kekuatan abadi yang tersimpan dalam kristal merah habis, itu perlu diisi ulang. Jika pengisian tidak bisa mengimbangi, maka pada saat itulah menjadi titik terlemahnya. Mereka tahu poin ini dari bagaimana cara Xiaoyan bisa mengalahkan Xing Hui tadi. Hal terpenting untuk mengalahkan Taisu bukanlah bertukar pukulan, tetapi berjuang sekuat mungkin untuk bertahan dan memaksa mereka mengkonsumsi kekuatan abadinya dulu. Setelah taktik diperjelas, maka pertempuran memiliki arah. Setiap 100 orang di tim pembuka membuat pengepungan kepada setiap 1 prajurit Taisu. Meskipun armor dewa palsu Taisu kuat, tetapi akan butuh banyak konsumsi ketika melawan 100 orang. Suara jeritan-jeritan menyedihkan mulai menyebar. Tentu kuil pemburu dewa juga membayar mahal untuk ini. Pasti akan ada korban dalam perang dan tidak ada pihak yang bisa mundur tanpa cedera. Jumlah korban di kuil pemburu dewa terus meningkat. Meskipun Suci mencoba yang terbaik untuk berpartisipasi dalam perang ini, korban yang jatuh masih tak terelakkan. Jenderal pemburu dewa, dengarkan. Cepat bantu 4 binatang kuno mendapatkan kebebasannya. Kekuatan mereka akan sangat membantu. Teriak Suci kepada pasukan udara yang berdiri di atas binatang terbang.
Dia dapat dengan jelas memahami situasi pertempuran. Segera para jenderal tentara pemburu dewa bertarung di sekitar Jiuying, Xiuju, Su Erkun, dan naga skala darah. Adapun Xiaoyan, dia melambaikan penguasa Xuan tanpa istirahat. Sayap dewa hitam memungkinkannya untuk berpindah-pindah melintasi medan perang dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan telah memusnahkan beberapa Taisu. Setelah ratusan ribu pasukan dari kuil pemburu dewa bergabung di medan perang, ribuan orang di Taisu segera tidak tahan lagi. Melihat situasi ini, ekspresi Su Yao sangat suram. Jelas tidak mungkin untuk menghindari pertempuran dan menunda lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, diperkirakan ribuan Taisu akan mati dalam pertempuran. Hal itu bukan yang diingin dilihat Su Yao. Jumlah Taisu yang datang ke alam Suanyin tidak banyak. Sekali beberapa ribu orang ini hilang, itu akan menjadi hasil yang sangat dan tidak dapat diterima untuk Taisu. Jadi melihat situasi seperti itu, Su Yao hanya bisa mengangkat tangannya. Cahaya dingin melintas di tangannya dan pedang panjang muncul. Semua jenderal Taisu, dengarkan perintah. Turun ke medan perang dengan seluruh kekuatan. Tidak perlu menahan lagi. Bunuh musuh dengan cara tercepat, teriak Su Yao. Begitu suara Su Yao jatuh, terlihat ratusan petinggi Taisu yang tinggal di belakangnya mulai bergerak keluar. Awalnya Su Yao berniat untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Tetapi dia tidak berharap bahwa perkembangan situasi telah mencapai titik di mana dia harus mengerahkan semuanya. Pada saat ini, kedua belah pihak mulai perang yang sangat sengit. Kuil pemburu dewa lebih unggul dalam jumlah. Setiap tim pemburu dewa yang terdiri dari 100 orang membuat pertempuran melawan satu Taisu. Sebagian besar orang Taisu yang mereka kepung mengenakan baju besi generasi pertama. Dan orang-orang ini hanya memiliki satu kristal merah di dadanya. Jadi 100 orang di tim pemburu dewa hanya perlu memaksanya mengkonsumsi kekuatan abadinya. Begitu kekuatannya habis, maka akan menjadi hal mudah untuk membunuhnya. Tentu saja ini hanya taktik yang dia suci. Dan belum tahu apakah menjadi kenyataan atau sebuah angan-angan. Itu karena di saat berikutnya, 6 monster void di belakang puluhan ribu pasukan Taisu membuka mulut besar mereka. Terlihat aliran cahaya terbang keluar dari mulut mereka dan kemudian menyapu medan perang. Itu jatuh ke setiap kristal merah di dada setiap prajurit Taisu yang akan kehabisan kekuatan. Melihat pemandangan ini, sontak saja pupil mata Zuci tiba-tiba menyusut. Apa? Itu bisa diisi ulang, ucap terkejut Suci. Ketika aliran cahaya jatuh ke dalam kristal merah di dada mereka, para pejuang Taisu yang awalnya melemah dalam kekuatan tempur sekali lagi memperoleh kekuatan abadi yang cukup, yang secara langsung mengubah situasi pertempuran. Setidaknya, taktik memaksa Taisu mengkonsumsi kekuatan abadi akan tidak berguna lagi. Dengan cara ini, bahkan jika ada ratusan ribu pasukan di kuil pemburu dewa, hanya masalah waktu sebelum mereka akan habis terbunuh. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan perbekalan mereka. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menang, ucap Suci. Sosoknya saat ini tidak jauh dari Xiaoyan dan melihat Xiaoyan dengan tatapan memohon. Meskipun Suci dan Xiaoyan memiliki hubungan yang menentukan, tetapi pada saat ini, Suci tidak peduli dengan nasib apapun. Dia hanya ingin melestarikan setiap makhluk hidup di kuil pemburu dewa sebanyak mungkin. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan monster void Taisu, dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Satu-satunya orang yang bisa secara misterius mengambil alih monster void Taisu hanyalah Xiaoyan. Oleh karena itu, Suci menaruh harapannya pada Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Saat ini Suci bersedia bertarung bersamanya. Meskipun itu lebih karena ketidakberdayaan, tetapi singkatnya musuh telah menjadi teman. Membantu kuil pemburu dewa saat ini juga membantu dirinya sendiri. Musuh yang dia hadapi adalah Taisu yang sangat kuat. Jika bukan karena bala bantuan dari Suci dan kuil pemburu dewa, akan sangat merepotkan untuk menghadapi pasukan Taisu. Xiaoyan memandang monster void yang menyalurkan aliran energi di ujung. Dia juga tidak menyangka bahwa monster void memiliki kemampuan untuk mensupport kekuatan terhadap orang-orang Taisu. Aku akan mencobanya, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan siap menggunakan kekuatan pagoda emas untuk menarik paksa monster void. Selama tidak ada persediaan, hanya masalah waktu untuk memusnahkan puluhan ribu Taisu di bawah kerjasama Xiaoyan dan kuil pemburu dewa. Tapi jika 6 monster void tidak dapat dihilangkan, maka situasinya akan menjadi sebaliknya.
Pada saat ini, tepat ketika Xiaoyan hendak menggunakan kekuatan pagoda emas, tiba-tiba saja rasa krisis datang dari belakangnya. Xiaoyan segera menarik lengannya, dengan tiba-tiba mengangkat penguasa Xuan dan bergerak ke samping untuk memblokirnya. Terdengar suara emas dan besi yang bertabrakan. Percikan api berterbangan kemana-mana pada saat tabrakan. Serangan diam-diam itu hampir memotong kepala Xiaoyan. Untungnya, dengan persepsi spiritual, Xiaoyan dia bisa merasakan sesuatu yang salah dan segera melakukan tindakan tepat. Lengan Xiaoyan mengerahkan kekuatan secara instan dan kekuatan yang kuat mengguncang pedang panjang. Pada ini, tidak jauh dari Xiaoyan, terlihat sesosok berdiri dengan mengesankan. Sosok itu memegang pedang panjang di tangannya. "Oh, apakah kamu pemimpin pasukan Taisu? Kamu terlalu tidak sabaran," ucap Xiaoyan melihat sosok yang menyerangnya dari kejauhan. Sosok itu tutupi oleh baju dewa palsu. Namun Xiaoyan bisa mengenalinya secara sekilas bahwa sosok itu merupakan seorang wanita. Meskipun dia ditutupi oleh baju dewa palsu, tetapi dua tonjolan yang mencoloknya sudah cukup menjelaskan. Dan Xiaoyan tahu bahwa wanita ini adalah Su Yao yang berbicara dengannya sebelumnya. "Senjatamu tidak buruk, bahkan tidak ada goresan setelah menerima tebasan dari pedang Foi Taisuku," ucap Su Yao tidak menyembunyikan statusnya. "Yah, nama senjataku adalah penguasa Xuan," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Meskipun Xiaoyan juga mengenakan armor dewa palsu, tetapi dia tidak memakai pelindung wajah. Penguasa Xuan, nama yang tidak buruk. Lagi pula, senjata yang dapat menahan pedang voidku pasti berasal dari teknologi Mihei kuno tingkat tinggi. Atau kandungan emas getaran yang sangat tinggi, ucap Su Yao. Xiaoyan meremas dagunya sambil berpikir. Kemudian dia mengelurkan tangannya dan membagikan penguasa Xuan. "Kamu terlalu memuji. Jika kamu mau mempelajarinya, aku tidak keberatan untuk memberinya padamu," ucap Xiaoyan. Su Yao tertegun, mengirim senjatanya ke musuh. Tindakan ini tidak berbeda seperti orang gila. "Apakah kamu sakit?" ucap Su Yao. Kamu baru saja seperti orang baik. Mengapa kamu menjadi terkutuk begitu tiba-tiba?" ucap Xiaoyan. Sayap dewa hitam tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Tanpa banyak bacot lagi, dia mengangkat tangannya lalu melemparkan penguasa Xuan ke arah Su Yao. Ketika Su Yao sadar, dia juga mengangkat pedangnya untuk memblokir. Sosok muncul lagi menangkap penguasa Xuan, lalu membanting dengan kasar ke arah Su Yao. Tubuh Su Yao tenggelam dan lengannya tertekuk. Matanya melebar setelah merasakan kekuatan kuat dari Xiaoyan. Dia akhirnya mengerti mengapa Xing Hui mati di bawah tangan pria ini. Segera kekuatan abadi dari kristal merah di dadanya mengalir keluar. Cahaya dingin berkumpul di tubuh pedang Su Yao dan kekuatan yang kuat langsung membuat Xiaoyan terpental. Xiaoyan terhuyung-huyung mundur, tetapi dengan sayap dewa palsu, dia hanya kehilangan kendali sesaat. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan melihat pedang di tangan Su Yao dengan terkejut. "Sungguh senjata yang aneh. Itu benar-benar dapat memantulkan kembali kekuatanku," ucap dalam hati Xiaoyan. Dengan kata lain, pedang di tangan Su Yao dapat menyerap kekuatan dan kemudian melepaskannya lagi dari pedang. Xiaoyan lalu berkata, "Pedangnya tidak buruk. Itu sebenarnya memiliki keunikannya sendiri. Jika Ding Yue bisa mempelajarinya, alangkah baiknya jika penguasa Xuanku memiliki kemampuan seperti itu," ucap Xiaoyan sambil mengangguk. Dan tanpa sadar, sudut mulutnya terangkat sedikit. "Apakah ada yang lucu?" ucap Su Yao merasa terhina oleh senyuman Xiaoyan seolah-olah dia sangat diremehkan. "Tidak ada. Hanya saja aku sedikit tertarik dengan senjatamu," ucap Xiaoyan. "Hahaha, kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mimpi bodohmu itu," ucap Su Yao berkata dengan dingin. Pedang panjang di tangannya membuat bayangan, dan kemudian mengayunkannya dengan keras. Itu berubah menjadi 100 bayangan membombardir Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Bukan karena dia merasakan ancaman yang kuat, tetapi karena dia merasa tangan di depannya tidak terbayangkan. "Keterampilan bertarung," ucap terkejut Xiaoyan. Dia sudah bertarung dengan banyak orang Taisu, tapi dia belum pernah melihat satupun dari banyaknya Taisu yang dapat menampilkan keterampilan bertarung. Ini merupakan pertama kalinya Fen menghadapi Taisu yang dapat menggunakan keterampilan bertarung.
Ratusan bayangan pedang semuanya mengandung kekuatan keabadian. Dan kekuatan mereka sangat mengesankan. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semangat buat kalian!